Baik teman-teman, kita bahas soal TKP full penalaran kembali. Saat ini kita sudah bahas soal TKP full penalaran part 10. Oke, lanjut ke soalnya aja teman-teman. Yang pertama, Desi adalah seorang mahasiswa semester akhir di salah satu universitas ternama di Jawa Tengah yang sedang mengerjakan skripsi. Pada suatu hari, Desi melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing skripsi dan memperoleh banyak sekali revisi dari dosen Desi tersebut. Jika Anda berada di posisi Desi, apa yang akan Anda lakukan? A. Menunda revisi dan mencari dasar pembelaan terkait hal yang direvisi oleh dosen pembimbing skripsi. B. Berhenti mengerjakan skripsi tersebut dan mengganti tema yang dirasa mudah untuk diambil. C. Menganalisis hal-hal apa saja yang direvisi dosen dengan segera memperbaiki hal-hal yang memang perlu direvisi. D. Langsung segera memperbaiki revisi yang telah diberikan oleh dosen tetapi dengan berat hati. E. Bersikap cuek karena sudah bosan mengerjakan skripsi yang tidak kunjung di ACC. Oke, kita breakdown opsinya satu persatu teman-teman. A. Menunda revisi dan mencari dasar pembelaan terkait hal yang direvisi oleh dosen pembimbing skripsi. Ini kurang tepat teman-teman. Menunda revisi dan mencari dasar pembelaan itu kurang tepat teman-teman. B. Berhenti mengerjakan skripsi tersebut dan mengganti tema yang dirasa mudah untuk diambil. Ini kurang tepat. Yang C. Menganalisis hal-hal apa saja yang direvisi dosen dengan segera memperbaiki hal-hal yang perlu direvisi. Ini jawaban yang tepat teman-teman. Kita lihat opsi yang lain. D. Langsung segera memperbaiki revisi yang diberikan oleh dosen tetapi dengan berat hati. Ini berat hati kurang tepat teman-teman. Yang E. Bersikap cuek karena sudah bosan mengerjakan skripsi yang tidak kunjung di ACC. Ini juga kurang tepat. Oke, lanjut ke pembahasannya teman-teman. Ini termasuk soal profesionalisme teman-teman. Ketika kita menghadapi tugas akhir yang dalam hal ini adalah skripsi, kita harus berusaha menyelesaikan dengan baik karena mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir supaya siap ketika lulus dari perkuliahan. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Menganalisis hal-hal apa saja yang direvisi dosen dengan segera memperbaiki hal-hal yang memang perlu direvisi. Untuk opsi A skora 3, opsi B skora 2, opsi C skora 5, opsi D skora 4, dan opsi E skora 1 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. Anda adalah seorang karyawan di Bank BCA. Anda di bank tersebut berposisi sebagai satpam yang bertugas menjaga keamanan sekaligus membantu pelayanan ketika ada seorang ada yang menanyakan suatu permasalahan pelayanan kepada Anda. Suatu hari ada seorang yang kesulitan untuk membuat suatu dokumen tertentu di Bank BCA tersebut dan meminta bantuan Anda untuk diarahkan alur pembuatannya. Terkait hal tersebut, apa sikap yang seharusnya diambil oleh Anda? A. Menyikapinya dengan cuek dan berpura-pura tidak mendengar permintaan dari orang tersebut. B. Mengarahkan orang tersebut dengan segera sebagai wujud penerapan SOP perusahaan terkait keramahan dan kesiapsiagaan. Yang C. Meminta karyawan lain saja untuk mengarahkan orang itu. Yang D. Meminta maaf kepada orang tersebut karena Anda tidak bisa meninggalkan lokasi Anda berjaga. Yang E. Menolak permintaan orang tersebut karena sibuk berjaga. Oke, kita breakdown kembali teman-teman untuk opsinya satu persatu. A. Menyikapi dengan cuek dan berpura tidak mendengar permintaan dari orang tersebut kurang tepat teman-teman. Karena ini bermakna negatif yaitu cuek dan berpura tidak mendengar. Yang B. Mengarahkan orang tersebut dengan segera sebagai wujud penerapan SOP perusahaan terkait keramahan dan kesiapsiagaan. Ini jawaban yang tepat teman-teman. Kita coba cek opsi yang lain juga. Yang C. Meminta karyawan lain saja untuk mengarahkan orang itu. Ini kurang tepat juga teman-teman karena melimpahkan tugasnya kepada karyawan lain. Yang D. Meminta maaf pada orang tersebut karena Anda tidak bisa meninggalkan lokasi Anda berjaga. Ini kita tidak lihat penjelasan di soal teman-teman, jadi kurang tepat. Yang E. Menolak permintaan orang tersebut karena sibuk berjaga. Ini juga kurang tepat teman-teman. Yang pembahasannya lanjut. Soal tersebut termasuk dalam pelayanan publik teman-teman. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang siap memenuhi segala keinginan dari pengguna jasa selama hal tersebut sesuai dengan SOP perusahaan. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Mengarahkan orang tersebut dengan segera sebagai wujud penerapan SOP perusahaan terkait keramahan dan kesiapsiagaan. Untuk opsi A skora 1, opsi B skora 5,
opsi C skora 3, opsi D skora 4, dan opsi E skora 2 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. Penny adalah seorang jaksa di salah satu kejaksaan di Jawa Tengah. Suatu hari, Penny akan melakukan sidang pembuktian terkait kasus tindak pidana korupsi dan ternyata sidang tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun istri tercinta. Ketika Anda berada di posisi Penny, apa yang akan Anda lakukan? A. Membuat surat izin resmi untuk tidak menghadiri jadwal persidangan. Yang B. Memberikan pemahaman kepada sang istri tercinta bahwa Anda memiliki tugas yang sangat penting. Yang C. Meminta kepada rekan jaksa yang lain untuk menggantikan peran Anda dalam sidang tersebut. Yang D. Bersikap profesional dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai jaksa yang akan melakukan sidang pembuktian. Yang E. Memilih memprioritaskan ulang tahun istri tercinta karena hanya sekali dalam setahun. Oke, kita breakdown opsinya teman-teman. Yang A. Membuat surat izin resmi untuk tidak menghadiri jadwal persidangan. Ini bisa teman-teman tapi tidak profesional. Yang B. Memberikan pemahaman kepada sang istri tercinta bahwa Anda memiliki tugas yang sangat penting. Ini kita simpan dulu teman-teman. Yang C. Meminta rekan jaksa yang lain untuk menggantikan peran Anda dalam sidang tersebut. Ini juga kurang tepat karena tidak profesional. Yang D. Bersikap profesional dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai jaksa yang akan melakukan sidang pembuktian. Ini jawaban yang tepat teman-teman. Kita lihat opsi E juga. Memilih memprioritaskan hari ulang tahun istri tercinta karena hanya sekali dalam setahun. Ini kurang tepat juga teman-teman, karena lebih memilih kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Oke, lihat kita pembahasannya teman-teman. Soal ini termasuk pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik adalah dengan memberikan pelayanan yang profesional dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Bersikap profesional dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai jaksa yang akan melakukan sidang pembuktian. Untuk opsi A skora 2 teman-teman, opsi B skora 4, opsi C skora 3, opsi D skora 5, dan opsi E skora 1 teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya. David adalah hakim di salah satu pengadilan negeri di Jawa Timur. Sebagai hakim, David selalu memberikan putusan yang baik dan putusan yang dikeluarkan David tidak pernah dilakukan banding. Suatu hari, David memutus ringan pelaku pencurian handphone. Putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Tetapi keluarga pelaku memberikan bingkisan kepada David sebagai ungkapan rasa terima kasih karena telah memutus ringan kepada David. Jika Anda berada di posisi David, apa yang akan Anda lakukan? A. Menolaknya dengan cara yang sopan dan menjelaskan bahwa Anda hanya menjalankan tugasnya sebagai hakim yang profesional dalam bertugas. Yang B. Menerima hadiah tersebut lalu diberikan kepada pimpinan pengadilan. Yang C. Menelpon pimpinan dan meminta solusi untuk tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Anda. Yang D. Berdiskusi dengan hakim yang lain tentang pemberian hadiah tersebut. Atau E. Menerima pemberian tersebut dengan senang hati karena menghargai pemberian tersebut. Bisa di pause dulu teman-teman videonya untuk dikerjakan. Oke, kita breakdown kembali opsinya satu persatu. Yang A. Menolaknya dengan cara yang sopan dan menjelaskan bahwa Anda hanya menjalankan tugasnya sebagai hakim yang profesional dalam bertugas. Ini jawabannya tepat teman-teman, tapi kita cek untuk opsi yang lainnya. Yang B. Menerima hadiah tersebut lalu diberikan kepada pimpinan pengadilan. Yang C. Menelpon pimpinan dan meminta solusi untuk tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Anda. Ini kurang tepat teman-teman. Yang D. Berdiskusi dengan hakim yang lain tentang pemberian hadiah tersebut. Ini kurang tepat juga. Yang E. Menerima pemberian tersebut dengan senang hati karena menghargai pemberian tersebut. Ini juga kurang tepat. Oke, kita lihat pembahasannya teman-teman. Soal ini termasuk dalam pelayanan publik, teman. Memberikan pelayanan yang terbaik adalah suatu kewajiban dan keharusan bagi pegawai negeri sipil, dan jika ada yang ingin memberikan hadiah atau bingkisan, lebih baik ditolak secara sopan dan menjelaskan alasannya. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Menolaknya dengan cara yang sopan dan menjelaskan bahwa Anda hanya menjalankan tugasnya sebagai hakim yang profesional dalam bertugas. Untuk opsi A skora 5 teman-teman, opsi B skora 2, opsi C skora 3, opsi D skora 4, dan opsi C skora
1 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya, soal terakhir. Tono adalah karyawan minimarket di bagian kasir. Sebagai karyawan, Tono memperlakukan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengunjung yang datang. Pada suatu hari, antrian belanjaan sangat panjang dan ada pengunjung yang memotong antrian yang membuat pengunjung lain merasa kesal. Untuk menyikapi hal tersebut, apa yang seharusnya dilakukan oleh Tono? A. Memberikan arahan kepada pengunjung tersebut untuk menunjukkan kerja Tono. Yang B. Memberikan pemahaman kepada pengunjung tersebut bahwa proses pembayaran harus dilakukan sesuai antrian. Yang C. Tidak memberikan pelayanan kepada pengunjung tersebut karena merusak antrian. Yang D. Tidak langsung melayani pengunjung tersebut karena takut dimarahi pengunjung yang lain. Atau E. Meminta kepada pengunjung tersebut untuk kembali ke posisi semula dan melakukan pembayaran sesuai dengan antrian. Oke, sebelum kita bahas, pause dulu videonya teman-teman dan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita breakdown kembali opsinya. Untuk opsi yang A, memberikan arahan kepada pengunjung tersebut untuk menuju rekan kerja Tono, ini kita simpan dulu teman-teman. Yang B, memberikan pemahaman kepada pengunjung tersebut bahwa proses pembayaran harus dilakukan sesuai antrian, ini juga kita simpan dulu. Yang C, tidak memberikan pelayanan kepada pengunjung tersebut karena merusak antrian, ini betul tapi kurang tepat teman-teman, karena ada yang lebih tepat yaitu yang B. Yang D, langsung melayani pengunjung tersebut karena takut dimarahi pengunjung yang lain, ini juga kurang tepat. Yang E, meminta kepada pengunjung tersebut untuk kembali ke posisi semula dan melakukan pembayaran sesuai dengan antrian, ini juga tepat tapi ada yang lebih tepat yaitu yang B teman-teman. Oke, langsung ke pembahasannya aja teman-teman. Soal ini termasuk dalam pelayanan publik teman-teman. Dalam menghadapi suatu permasalahan tersebut, Tono sebagai karyawan perusahaan dianjurkan untuk memberikan pemahaman kepada orang tersebut dan meminta untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Yang jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Memberikan pemahaman kepada pengunjung tersebut bahwa proses pembayaran harus dilakukan sesuai dengan antrian. Untuk opsi A skora 4 teman-teman, opsi B skora 5, opsi C skora 2, opsi D skor 1 dan opsi E skor 3 teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita untuk part 10 kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih teman-teman.